Setelah sebelumnya Lierin, Clara, dan Jantesan secara tidak terduga bertemu dalam satu tempat, suasana menjadi tegang. Clara, yang merasa curiga, langsung menatap Jantesan dan bertanya, "Siapa wanita yang bersamamu tadi, Jantesan?" Dengan wajah datar namun sedikit gugup, Jantesan menjawab, "Oh, dia, aku tidak mengenalnya, aku hanya bertemu dengannya saat membeli makanan. Dia orang asing yang tiba-tiba saja mengajakku bicara." Jawaban itu terdengar meyakinkan, tapi kenyataannya, itu semua hanyalah khayalan Mimin yang mencoba membumbui suasana. Faktanya, yang benar-benar terjadi adalah sebaliknya, Jantesan dengan gugup memperkenalkan Lierin ke Clara. "Clara, dia adalah Lierin, teman lamaku. Kami dulu satu sekolah, walau gedung kami berbeda." Lierin, yang sedikit terkejut dengan sebutan, teman lama, hanya bisa membatin. Gedung berbeda, ya, memang teknisnya benar, tapi kenapa dia terdengar seperti menyembunyikan sesuatu? Jantesan memang tidak sepenuhnya berbohong. Sekolah mereka satu kompleks, tapi berbeda gedung. Hanya saja, cara dia memperkenalkan Lierin dengan cemas membuat Clara langsung curiga. Clara lalu melangkah maju dan menyodorkan tangannya sambil tersenyum tipis. "Halo, aku Clara, pacarnya Jantesan." Sembari mengedipkan sebelah matanya ke arah Lierin, seolah memberikan peringatan halus, "Jangan ganggu pacarku." Pacar." Lierin kaget setengah mati. Matanya membelalak. Ia tidak menyangka Clara akan menyatakan itu secara langsung. Wajah Jantesan langsung pucat. Ia menoleh ke Clara dengan ekspresi syok, jelas-jelas tidak siap dengan pengakuan sepihak tersebut. Namun Clara hanya tersenyum manis dan menoleh ke Lierin lagi. "Kamu cantik sekali, Lierin. Aku harap kita bisa berteman baik ke depannya." Lierin, yang masih gugup, hanya bisa menjawab terbata. "Ah, iya, baiklah, senang bertemu denganmu." Tanpa banyak basa-basi, Clara menggandeng tangan Jantesan dan berkata, "Daniel, ayo kita pergi. Aku ingin cepat pulang." "Oh oke," jawab Jantesan, masih bingung dengan semua yang terjadi. Lierin hanya bisa berdiri terpaku. Dalam hati ia bergumam, "Gadis itu, begitu menawan. Aku tak ingin mengakuinya, tapi dia memang memesona." Saat mereka menjauh, Jantesan sempat menoleh dan melambaikan tangan ke arah Lierin. "Sanbai, kami pergi dulu, iya." Lierin pun membalas dengan suara pelan. "Iya, sampai jumpa, Tesan." Ada perasaan sedih yang ia tahan. Dalam hatinya, ia ingin Jantesan tetap tinggal. Tapi semua sudah terlambat. Beberapa langkah kemudian, Clara menoleh sekali lagi dan berkata, "Sampai jumpa lagi, Lierin." Twing, sebelah matanya kembali mengedip genit, memperlihatkan kemesraan mereka. Lierin menggigit bibirnya. Ia kesal, tapi apa daya, nasi telah menjadi bubur. Ia hanya bisa membalas, "Iya, sampai jumpa." Lalu pandangannya tetap tertuju pada sosok Jantesan yang perlahan-lahan menghilang dari penglihatannya. Meskipun mereka telah berjalan cukup jauh, Jantesan sama sekali tak menoleh sedikit pun ke arah Lierin. Lierin hanya bisa melihat mereka pergi bersama-sama, dengan hati yang kacau dan penuh pertanyaan. Ia terdiam dalam perasaan kalut, menyaksikan kemesraan mereka yang perlahan menghilang dari pandangan. Setelah semua kejadian itu, Clara akhirnya pindah tinggal di rumah lama Jantesan, rumah orang tuanya. Setibanya di sana, mereka disambut hangat oleh ibu Jantesan. Jantesan pun memperkenalkan Clara kepada ibunya. Mereka kemudian mengobrol dengan ramah, membicarakan hal-hal ringan untuk mencairkan suasana. Di tengah perbincangan, Clara memperhatikan sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Ia terlihat tertarik dan bertanya kepada Jantesan tentang lukisan tersebut. Jantesan menjelaskan bahwa lukisan itu adalah karya ibunya. Clara pun terkesan mendengarnya. Ibu Jantesan kemudian bercerita bahwa ia memang pernah mengambil jurusan seni saat kuliah. Percakapan mereka pun berlanjut dengan hangat. Clara bahkan terlihat akrab dengan ibu Jantesan, sesekali merangkul tangannya. Tak lama kemudian, ibu Jantesan bertanya bagaimana Clara dan Jantesan bisa bertemu dan apakah mereka sedang berkencan. Pertanyaan itu membuat Jantesan terkejut, namun Clara segera menjawab bahwa mereka bertemu di Hong Kong dan ia adalah teman baik Jantesan di sana. Meskipun Clara menjawab dengan tenang, senyuman Jantesan yang sedikit aneh membuat ibunya mulai curiga. Jantesan mencoba meredakan kecurigaan ibunya dengan cara bercanda dan bersikap santai, meskipun ia sendiri terlihat sedikit panik. Tiba-tiba, suara ayah Jantesan terdengar dari arah pintu depan.
Ia baru pulang bersama si kembar, adik-adik Jang Tae-san. Mereka semua terkejut melihat Jang Tae-san di rumah. Si kembar segera menyapa dengan ceria, mengatakan bahwa mereka baru saja kembali dari liburan bersama ayah dan telah mengunci apartemen Jang Tae-san sebelum ke rumah. Mereka pun melihat Clara dan bertanya siapa dia. Clara memperkenalkan diri dengan ramah sebagai teman dekat Jang Tae-san. Reaksi keluarga pun penuh kejutan, terutama ayah Jang Tae-san yang memanggil nama anaknya dengan nada tinggi. Ia meminta untuk berbicara empat mata sebagai sesama pria. Mereka pun beranjak ke ruangan lain, menyisakan ibu Jang Tae-san dan anggota keluarga lainnya yang masih mencerna kehadiran Clara di tengah-tengah mereka. Ayah Jang Tae-san memulai percakapan dengan nada serius. Ia berkata bahwa di era global seperti sekarang, kebangsaan bukanlah masalah. Jang Tae-san yang kebingungan menanggapi arah pembicaraan ayahnya pun bertanya, apa maksud ayah sebenarnya? Dengan penuh keyakinan, sang ayah menyatakan, Tae-san, aku menyetujui pernikahan ini. Ucapan itu membuat wajah Jang Tae-san memucat. Ia langsung bereaksi, apa? Belum habis keterkejutannya, Jang Tae-san tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa ia baru saja mendapatkan poin karma. Hal itu membuatnya semakin bingung, bagaimana mungkin ia memperoleh poin karma di tengah situasi seperti ini. Dalam kepanikan, Jang Tae-san berusaha menjelaskan. Ayah, ibu, tolong tenang dulu. Clara hanya temanku. Kalian tahu itu, kan? Namun sebelum penjelasannya selesai, sang ayah memotong dengan tegas, berhenti mengoceh, dan cepatlah berkemas. Jang Tae-san semakin bingung. Apa? Memangnya ada apa? Tanyanya. Dengan senyum mengembang, sang ayah menjawab, kita akan liburan ke pantai, Tae-san. Ibunya pun menimpali dengan nada ceria, ya, liburan keluarga. Keluarga kita, dan Clara. Jang Tae-san terpaku, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Liburan keluarga, dengan Clara juga. Ayah dan ibunya pun mengangguk mantap. Kami sudah bicara dengan Clara, dan dia sangat senang. Keesokan harinya, seluruh keluarga bersiap untuk berangkat ke pantai. Jang Tae-san pergi dengan mobil sportnya, sementara keluarganya menggunakan mobil mewah mereka. Si kembar sempat merajuk karena ingin ikut dengan Jang Tae-san, namun langsung dimarahi oleh ibu mereka. Sebelum berangkat, sang ayah sempat menyapa, Tae-san, sampai jumpa di pantai Daeyeon. Ya, ayah, hati-hati di jalan, jawab Jang Tae-san. Dalam perjalanan, Jang Tae-san berbicara dalam hati, menyadari bahwa meskipun ini adalah liburan, ia tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Ia harus mulai memikirkan masa depan. Kemudian, ia bertanya kepada Clara, bagaimana pendapatmu tentang keluargaku? Clara menjawab dengan senyum, so nice, so good. Papamu memang terlihat membosankan, tapi ternyata lebih manis dari yang kukira. Mami sangat elegan, sedangkan si kembar, mereka memanggilku unik. Jang Tae-san lalu bertanya, Clara, apa kamu punya senior di kampus dulu yang bisa dipercaya? Senior, memangnya kenapa? Tanya Clara. Aku sedang mencari orang untuk membantuku di perusahaanku, jawab Jang Tae-san. Karena kamu lulusan ekonomi dari Chicago, kalau bisa dia seorang senior dari industri keuangan. Sekarang ini banyak yang pensiun karena krisis, dan aku ingin mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk ikut denganku. Kalau memungkinkan, aku lebih suka orang yang lebih tua dan memiliki koneksi luas, termasuk dalam politik Amerika. Clara pun berkata, kalau begitu, kau mencari manajer sektor keuangan. Tapi kau harus siap dengan gaji tahunan yang sangat tinggi. Jangan khawatir, balas Jang Tae-san. Aku akan memberikan penawaran terbaik yang ada di industri ini. Mendengar itu, Clara spontan berkata, kalau begitu, kenapa tidak merekrutku saja, Daniel? Jika aku bersamamu, semuanya pasti berjalan lancar. Namun Jang Tae-san segera menjawab, maaf, Clara. Romansa di kantor itu dilarang. Ia kemudian menancap gas lebih dalam. Dalam hati, ia berkata, maafkan aku, Clara. Saat ini, aku benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa menjadi tangan dan kakiku. Beberapa waktu kemudian, Jang Tae-san dan keluarganya akhirnya tiba di pantai Daejeon. Terlihat Jang Tae-san dan ayahnya sedang menikmati indahnya pemandangan laut dari balkon sebuah resort mewah. Sang ayah tampak begitu menikmati suasana, namun tiba-tiba Jang Tae-san berkata, Ayah, bagaimana bisa ayah berani mengatakan bahwa kita akan liburan tanpa melakukan reservasi terlebih dahulu? Ini musim liburan, kan? Ayahnya tampak gugup dan menjawab terbata-bata,
ayah hanya ingin liburan, ini perjalanan keluarga pertama ayah dalam 10 tahun. Tapi ngomong-ngomong, Tesan, bagaimana kau bisa mendapatkan kamar di resort mewah ini? Tadi mereka bilang tidak ada kamar yang tersisa. Jang Tesan hanya tertawa santai. Hahaha, siapa dulu, ayah? Aku kan Jang Tesan, anakmu, jawabnya bangga. Namun dalam hatinya, Jang Tesan mengakui bahwa semua ini berkat bantuan Yosera, sekretaris andalannya. Sambil memandangi laut yang membentang, ia berkata dalam hati, terima kasih, sekretaris Zhao. Ia pun merenung, kalau Yosera tahu aku sedang liburan dengan Clara, mungkin dia nggak akan mau bantu, ya. Sementara itu, di sisi pantai, Clara muncul dengan penampilan yang memukau. Ia mengenakan bikini yang menonjolkan keanggunan dan pesonanya. Semua mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan. Lihat wanita itu, apakah dia seorang model? Bukan, dia bukan model. Dia adalah Dewi. Si kembar pun ikut memuji Clara dengan penuh kekaguman. Uni, kamu cantik banget. Tubuhmu luar biasa, kulitmu juga halus banget. Ujar mereka polos. Clara yang tersanjung hanya tersenyum manis. Kalian bisa saja kalau memuji. Tapi kalian juga terlihat manis, kok. Tak lama kemudian, si kembar berlari ke arah pantai sambil berteriak riang, Opa akan segera datang. Ayo kita main bareng sambil nunggu Opa. Clara pun mengikuti mereka dari belakang dengan langkah ringan. Namun ternyata, tanpa mereka sadari, sejak tadi gerak-gerik mereka diam-diam diawasi oleh seseorang melalui teropong dari kejauhan. Orang itu memperhatikan Clara dan si kembar dengan tatapan tak wajar, terkesan mesum. Dan yang lebih mengejutkan, orang itu ternyata adalah Dong Seong. Ya, Dong Seong, orang yang dulu membuat Li Erin meninggalkan Jang Tesan dan memilih bersamanya. Kini dia tampak memandangi Clara dengan tatapan penuh nafsu, menggunakan teropong untuk mengamati tubuh dan kecantikannya. Sebelum Dong Seong berusaha mendekati Clara, kita diajak mundur sedikit ke momen sebelumnya. Dong Seong tampak bersantai di rooftop sebuah resort mewah, bersama dua sahabatnya. Sambil menikmati panorama dan angin sore, suasana terasa santai, namun pembicaraan mereka tak kalah panas. Sahabat Dong Seong yang berambut gondrong, ternyata bernama Ban Daisik, berkata dengan nada menggoda. Hei Dong Seong, ceritakan dong, gimana caramu bisa dapetin dia? Dong Seong menoleh santai, sedikit bingung. Siapa maksudmu? Itu loh, junior sekolahmu. Oh, maksudmu, Yerin. Balas Dong Seong sambil tersenyum licik. Melihat ekspresinya, sahabat satunya, Ji Hyung, anak dari politisi berpengaruh, ikut menyambar. Wah, ekspresi itu, jangan bilang kalian udah main dan putus, iya. Dong Seong tertawa kecil, bisa dibilang begitu, sayang juga sih, dia itu mainan yang menyenangkan. Tapi aku sudah bantu promosikan ayahnya, itu sudah cukup sebagai ganti rugi. Ayahnya jadi ketua pengadilan tinggi, kan? Tanya Daisik. Iya, tapi dia terlalu kaku. Setelah pindah dari pedesaan, dia baru sadar gimana kerasnya dunia ini. Lalu Dong Seong menambahkan, sayang juga sih, anak hakim itu lumayan cantik. Daisik tertawa, kau menyukainya, mau aku kasih dia ke kamu? Ah, enggak ah, bekasmu, harga diriku bisa runtuh, ucap Daisik sambil kembali rebahan. Dong Seong pun tertawa puas, padahal aku sudah perlakukan dia dengan baik, sampai dia pikir aku serius ingin menikahinya. Wanita itu lucu, masih 20 tahun, tapi sudah ingin hidup mewah. Hahaha, aku buat dia keenakan. Memang benar, timpal Ji Hyung. Pelayan rendahan tak pantas hidup seperti putri raja. Omong-omong, Ji Hyung bukan orang sembarangan. Ia adalah keponakan dari seorang calon presiden Korea yang tengah naik daun. Dan keluarganya punya koneksi politik yang dalam. Dong Seong pun berkata pada Ji Hyung, kakekku ingin memberi hadiah untuk pamanmu. Katakan padanya, luangkan waktu sebentar. Tapi Ji Hyung menggeleng, pamanku terlalu sibuk kampanye, sulit menemui dia sekarang. Daisik langsung bangkit, tenang saja, keluargaku sudah memutuskan untuk mendukung pamanmu sepenuhnya. Ji Hyung tersenyum puas, kalau jogok ilmu, media paling berpengaruh di Korea, mendukung kami, aku akan pastikan kalian tak menyesalinya. Jika pamanku jadi presiden, aku akan balas semua dukungan kalian dengan sepenuh hati. Dan saat itu, ketiga anak muda kaya ini tertawa bersama, seolah dunia ada di genggaman mereka. Tapi mereka lupa, bahwa dunia ini tidak sesederhana permainan mereka. Dan mereka belum tahu bahwa satu pria yang mereka remehkan akan menjadi lawan yang tak terduga. Jang Tesan. Tak selang lama, tiba-tiba Dong Seong pun memberikan teropongnya ke Daisik yang sedang asyik minum, dan menyuruh Daisik untuk melihat seseorang yang ia ingin tunjukkan menggunakan teropong itu. Dan di saat si Daisik melihat seseorang dengan teropong tersebut sesuai arahan Dong Seong,
Dia pun terkejut karena melihat gadis seksi yang sangat cantik dan anggun. Kulitnya pun juga sangat mulus, cuy. Ya, siapa lagi kalau bukan si Neng Clara yang ditemani juga oleh si kembar imut, adik-adik Jang Taesan. Dong Seong di sini mengatakan, siapa yang akan pergi kali ini? Daisik pun bilang, bukannya hari ini giliranmu, aku dan Ji Hyung kan sudah melakukannya kemarin. Dong Seong pun mengatakan, oke, baiklah, aku yang akan pergi sekarang. Kalian lihatlah baik-baik, aku akan merayunya dengan cepat. Lalu kita akan berpesta bujangan nanti malam di tempat Clara dan si kembar. Mereka sekarang sedang asyik bermain di pantai. Lalu karena mereka sudah cukup lama bermain di pantai, mereka pun mulai merasa lelah dan memutuskan untuk berteduh sejenak dan beristirahat di pinggir pantai. Namun di tengah mereka sedang asyik duduk beristirahat di pinggir pantai. Si kembar pun menyadari ada 3 orang yang berjalan ke arah mereka sambil senyum-senyum aneh. Unik, aku melihat orang-orang mencurigakan senyum-senyum aneh berjalan ke arah kita, kata si kembar. Si Clara yang mendengar hal tersebut pun menoleh ke belakang. Namun ketika si Clara menengok ke belakang, si kembar pun mengatakan, Uni, apa yang kamu lakukan? Jangan lihat mereka. Clara pun mengatakan, tidak apa-apa, hal kayak gini sering terjadi di tempat-tempat seperti ini. Abaikan saja mereka, jangan khawatir. Kata si Clara yang berusaha menenangkan si kembar. Tak selang lama, terdengar suara Dong Seong yang membuat Clara sedikit terkejut. Luar biasa, kata Dong Seong. Ada 3 orang ya, apa boleh kami bergabung? Kebetulan kelompok kami juga 3 orang. Si kembar pun mengatakan, apa, bergabung? Dong Seong yang melihat respons mereka seperti itu, ia pun berkata dalam hati. Apakah mereka terkejut melihat ketampananku? Iya, harusnya mereka berterima kasih padaku karena aku, Dong Seong, mau mengajak mereka. Tapi ketika Dong Seong sudah percaya diri seperti itu, tiba-tiba si kembar dan Clara pun serentak mengatakan, no, tidak, kata mereka, yah, Dong Seong di sini ditolak mentah-mentah, guys, sama mereka. Sampai dia cukup terkejut dan gak ngangka aja dia di sini akan ditolak. Clara pun mengatakan, tidak, kami hanya ingin bermain sendiri. Ekspresi Dong Seong pun seketika menjadi aneh karena tak menyangka dengan penolakan tersebut. Dong Seong masih tak mau menyerah. Ia pun masih ingin mencoba lagi untuk mendapatkan si Clara ke dalam pelukannya. Tunggu dulu, kalian jangan takut. Kami bukan orang jahat kok. Dalam hati Dong Seong mengatakan, mereka masih belum tahu aja siapa aku, ya. Ternyata kepercayaan diri Dong Seong itu karena ia masih mempunyai kartu trufnya, yaitu harta, tahta, dan kekuasaan. Itulah sebabnya dia masih percaya diri di sini buat dapetin si Clara. Dong Seong pun mulai melakukan aksi cadangannya, kalian tahulah, nunjukin harta gono gininya. Dia pun mengatakan, kami tinggal di kamar spesial resort ini. Kalau kalian mau, kalian juga bisa jalan-jalan bersama kami dan minum wine dengan mobil sportku. Itu bagus untuk mengenal satu sama lain. Tapi sayangnya, respons mereka tak sesuai dengan harapan Dong Seong. Clara dan si kembar sama sekali tak tertarik dengan apa yang dikatakan Dong Seong barusan. Bahkan mereka pun tak menengok sedikit pun ke arah Dong Seong dan hanya fokus melihat pemandangan yang ada di pantai. Si Clara dengan cueknya mengatakan, silakan bersenang-senanglah sendiri. Dong Seong, raut wajahnya pun mulai berkeringat karena menerima penolakan barusan. Dan dia pun mengatakan, hahaha, apa karena kalian tidak percaya padaku? Kalian pikir aku hanya membual saja, ya? Dan akhirnya, Dong Seong pun menggunakan jurus pamungkasnya untuk menggaet si Clara dan kawan-kawan. Dia pun bilang, aku sebenarnya tak ingin mengatakan ini, tapi ayahku adalah CEO dari grup Ana. Namun, si kembar pun malah nggak peduli. Mau dia anak CEO atau apalah itu. Si kembar pun bilang, memangnya aku peduli, kami hanya ingin bersantai di sini. Jadi apa kau bisa cepat pergi, Yang Mulia? Kata si kembar ini dengan nada yang cukup tegas untuk mengusir Dong Seong pergi. Hal itu pun sedikit membuat si Clara terkejut. Apalagi Dong Seong, raut wajahnya pun langsung jadi berurat-urat setelah mendengarkan perkataan si kembar barusan. Dan dia pun mengatakan, apa, kau menyuruhku, pergi. Di sini, Dong Seong pun sangat dibuat kesal karena dia sudah merasa mengajak mereka baik-baik, sampai dia harus mengungkapkan identitasnya, tapi dia malah mendapatkan penolakan. Di saat emosinya Dong Seong sudah memuncak, tiba-tiba dia pun tertawa cukup keras sampai-sampai membuat si Clara dan si kembar merasa aneh dan bingung dengan tingkah Dong Seong itu. Tapi tak selang lama, Dong Seong pun menghentikan tawanya itu, lalu dengan raut wajah seriusnya dan terlihat mengancam, dia pun mengatakan, kalian berani-beraninya memperlakukanku seperti ini. Apa aku terlihat seperti lelucon bagi kalian? Namun si kembar tanpa takut sedikit pun menjawab. Dia pun juga memaki-maki Dong Seong. Ajusi, sombong banget sih. Apa kau sangat ingin mengganggu kami? Dasar bodoh. Apa menjadi putra seorang CEO begitu menakjubkan? Atau mungkin kau seorang psikopat? Ya. Mendengar perkataan si kembar itu, sontak saja membuat Dong Seong tak bisa lagi menahan emosinya. Tubuhnya pun sampai bergetar karena saking emosi dan dia pun mengatakan,
Apa, psikopat kau bilang? Lalu sembari ingin menamparkan si kembar, Dong Seong pun mengatakan. Dasar kau wanita jalang sialan. Berani-beraninya kau. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan Dong Seong dari belakang. Melihat ada orang yang menghentikannya itu, Dong Seong pun berteriak. Siapa lagi yang menghentikanku ini? Hah? Dan ternyata orang yang menghentikan Dong Seong itu adalah Yang Tesan. Dong Seong di sini pun mengatakan, siapa kau? Yang Tesan pun menjawab, aku, siapa? Mungkin aku adalah tipemu yang sedang kau cari-cari, dasar sampah. Melihat Yang Tesan tersebut, sontak saja membuat si kembar senang. Opa, kata mereka, begitupun juga si Clara yang cukup terkejut dengan kedatangan Yang Tesan. Daniel, ucap si Clara, Yang Tesan pun mengatakan. Yo, semuanya, kalian pasti terkejut, ya, maaf aku seharusnya memberitahu kalian kalau ada banyak sampah yang belum didaur ulang di sini. Yang Tesan pun mengatakan itu sambil memegangi tangan Dong Seong. Dong Seong yang tak bisa melepaskan tangannya dari genggaman Yang Tesan itu serta-merta mengatakan. Oi, kau, lepaskan tanganku. Dalam hati, Dong Seong mengatakan. Padahal genggamannya nggak kelihatan kuat, tapi kenapa aku nggak bisa melepaskannya? Siapa sebenarnya orang ini? Aku bahkan nggak bisa menggerakkan tanganku sedikitpun. Ucap Dong Seong dengan tangannya yang mulai gemetaran saat digenggam Yang Tesan. Sebenarnya genggaman Yang Tesan ini walaupun terlihat lemah, tapi sebenarnya genggamannya itu begitu kuat. Ya, kalian tahulah Yang Tesan ini punya kekuatan murid juga, guys. Iya, enggak. Dong Seong pun berteriak sampai-sampai terdengar orang-orang yang ada di sekitar mereka karena teriakan Dong Seong itu terlalu keras. Dia pun mengatakan, kau bajingan, apa kau tidak tahu siapa aku? Apa kau pikir kau akan aman saat kau melakukan ini padaku? Hah? Yang Tesan pun dengan santainya menjawab, hahaha, iya, aku sangat-sangat mengenalmu, bocah. Gimana nggak kenal? Ya nggak, guys. Toh dia pernah membuat hati Yang Tesan hancur berkeping-keping. Kalian sudah tahulah ya waktu kejadian kelulusan Lierin dulu, waktu di sekolah. Oke, lanjut. Di sini, Dong Seong pun mengatakan, apa kau bilang tadi, bocah? Ucap Dong Seong semakin kesal karena dipanggil, bocah, oleh Yang Tesan, sampai-sampai matanya pun memutih. Tapi dia juga nggak bisa melepaskan tangannya dari genggaman Yang Tesan. Yang Tesan pun mengatakan, yah, kau adalah bocah, putra ketiga dari grup anak, kan? Si bodoh tolol Dong Seong. Itulah kau, bocah. Aku benar, kan? Dalam hati Dong Seong setelah mendengarkan perkataan Yang Tesan tadi, dia pun sedikit terkejut dan berkata dalam hati. Bocah ini, dia benar-benar mengenalku. Tapi kenapa dia tak takut sama sekali kepadaku? Siapa sebenarnya bocah ini? Di sisi lain, Daisik dan Ji Hyung yang sepertinya melihat Dong Seong sedang dalam masalah, mereka pun buru-buru berlari ke arah Dong Seong sambil berteriak. Dong Seong, oi, ada apa? Apa yang terjadi? Dan di saat mereka sudah dekat dan melihat Yang Tesan sedang membuli Dong Seong, mereka pun berteriak. Oi, bajingan, kau siapa? Berani-beraninya kau berbuat seperti itu pada Dong Seong. Apa kau tidak tahu siapa dia? Lepaskan tangannya, dasar bajingan, teriak Daisik dan Ji Hyung ke Yang Tesan. Namun Yang Tesan pun gak peduli sama sekali dengan apa yang mereka katakan. Dan Yang Tesan pun dengan nada mengancam berkata kepada Daisik dan Ji Hyung. Diamlah kalian, dasar brengsek. Dalam hati, Yang Tesan merasa pernah melihat mereka berdua. Yang Tesan pun berkata dalam hati, aku sepertinya tak asing dengan wajah mereka itu. Setelah di part sebelumnya kita melihat Daesik dan Ji Hyung yang sudah berlari ke arah Yang Taesan untuk membantu Oh Dong Seong, di sini Yang Taesan pun mulai mengingat tentang mereka berdua. Dia pun mengatakan, aku ingat mereka. Dulu ada skandal narkoba yang meledak di internet, dan itu adalah mereka. Tapi tiba-tiba skandal itu pun dikubur diam-diam karena ada tekanan dari politik. Hal itu sontak saja memicu protes dari masyarakat, publik menuntut hukuman, tapi sengaja disembunyikan seperti tak pernah ada yang terjadi. Itulah kekuatan media dan politik. Ya, sekarang aku mengingatnya. Mereka itu adalah baik Daesik dan Yoon Ji Hyung, ucap Taesan. Lalu keduanya berteriak ke Yang Taesan, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Dong Seong, jangan pura-pura kau tidak mendengar kami, bajingan. Yang Taesan pun mengatakan, maaf, aku sedang melamun sebentar tadi. Ternyata kalian bersama Dong Seong ini ya, kata Yang Taesan sambil menarik lebih keras lagi lengan Dong Seong yang sontak saja membuat Dong Seong berteriak kesakitan. Teriak Dong Seong yang kesakitan. Tapi mendengar perkataan Taesan barusan, Ji Hyung pun berkata dalam hati, apa dia mengenal Dong Seong? Begitu juga dengan Daesik. Dia pun bilang ke Dong Seong, apa kau mengenal bajingan itu? Dong Seong dengan sangat kesal pun bilang, tidak, aku tidak mengenal bajingan ini. Dong Seong pun berteriak ke Yang Taesan, oi, bajingan, siapa kau sebenarnya? Yang Taesan pun mengatakan, apa maksudmu siapa? Aku adalah orang yang akan membersihkan sampah seperti kalian. Ucap Yang Taesan sambil melempar Dong Seong ke tanah.
Melihat hal tersebut, Ji Hyung dan Daesik pun berteriak, Dong Seong. Bajingan, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak takut dengan kami? Hah? Begitupun juga Clara, dia pun cukup terkejut di sini dan memanggil nama Yang Taesan, Daniel. Tapi berbeda dengan si kembar, mereka malah mengatakan kalau opanya itu keren sekali. Opa, kau keren sekali, kata mereka berdua. Di sisi Dong Seong, dia pun mengatakan, bajingan. Apa kau tak tahu siapa aku? Hah? Teriak Dong Seong ke Yang Taesan sambil memegangi pergelangan tangannya yang kesakitan. Dalam hati, Dong Seong dengan sangat kesal berkata, bajingan, kau telah bermain-main dengan orang yang salah. Lalu Dong Seong pun berteriak cukup keras, sampai-sampai orang di sekitarnya pun bisa mendengarnya. Aku akan selalu mengingat perbuatanmu ini, bajingan. Sebelum aku membunuhmu, aku akan membuatmu memohon-mohon ampun untuk hidupmu, bangsat. Semua orang yang mendengarnya pun terkejut dan mengatakan, apa yang terjadi di sana? Apakah sedang ada perkelahian? Lalu mereka pun mulai mengerumuni Yang Taesan dan Dong Seong karena teriakan Dong Seong tadi cukup keras dan membuat mereka penasaran. Salah satu dari orang-orang yang menonton pun mengatakan, lihatlah, sepertinya mereka sedang berkelahi. Apakah itu perkelahian 3 lawan 1? Gumam orang-orang yang sedang menonton kejadian itu. Melihat keadaan tersebut, Yang Taesan pun mempunyai ide dan mencoba untuk memanfaatkan keadaan itu. Ia berkata dalam hati, hohoho, suasana jadi semakin memanas. Aku punya ide, dan keadaan ini sudah pas. Mari kita bersenang-senang, ucap Yang Taesan dengan senyum liciknya. Kemudian Yang Taesan pun berteriak mengatakan ke Dong Seong, oh Dong Seong, kau harus meminta maaf. Aku tidak peduli kalau kau itu dari grup anak, aku tidak bisa memaafkan perbuatan kasarmu pada adik-adikku sebelumnya. Semua orang yang mendengarkan perkataan Yang Taesan barusan pun dibuat cukup terkejut. Apa, anak grup? Apa dia benar-benar anak dari perusahaan besar anak grup itu? Kata orang-orang yang mendengarnya. Karena merasa penasaran, mereka pun memperhatikan dengan seksama ke arah Dong Seong. Saat melihat kalau itu benar-benar Oh Dong Seong, orang-orang pun berkata lagi, tunggu, dia sepertinya benar-benar Oh Dong Seong. Anak ketiga dari perusahaan anak grup. Dia juga lulusan jurusan hukum Universitas Hankook. Gila, itu benar-benar dia. Padahal aku hanya pernah melihatnya di TV. Dong Seong pun mulai khawatir setelah mendengarkan ocehan orang-orang yang sedang mengerumuninya. Raut wajahnya pun seketika mulai panik dan pucat. Yang Taesan pun tersenyum puas melihat ekspresi itu. Dia pun juga mengatakan dalam hati, hohoho, lihatlah ekspresinya itu, menyedihkan sekali. Yang Taesan pun berkata lagi dalam hati, aku nggak bisa memukulinya di tengah keramaian seperti ini, tapi kurasa ini sudah lebih dari cukup untuk menggantikan pukulanku, karena aku telah membuatnya terlihat menyedihkan di hadapan banyak orang. Namun, di tengah Yang Taesan sedang asyik tersenyum puas melihat keadaan Dong Seong itu, dari belakang Yang Taesan, sahabat-sahabat Dong Seong yang tak terima temannya diperlakukan seperti itu pun berteriak ke Yang Taesan dan mengatakan, apa yang kau lakukan, bajingan? Apa kau tidak tahu siapa kami? Tapi sebelum mereka sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Yang Taesan pun menyela dan mengatakan, bukankah kau pemimpin dari Flower Snack, kan? Dalam hati, Yang Taesan yang mengetahui tentang identitas Choi Ji Hyung itu pun berkata, jika bukan karena masalah pribadiku dengan Dong Seong, dia, Ji Hyung, sebenarnya lebih buruk dari Dong Seong. Dia mengandalkan pamannya yang seorang calon presiden itu untuk menipu, menghindari pajak, dan melakukan kegiatan ilegal dengan mudah, seolah-olah itu adalah hal yang biasa baginya. Kemudian Taesan pun bilang ke Ji Hyung, Choi Ji Hyung, apakah pamanmu akan senang jika dia tahu tentang hal ini? Ji Hyung pun sontak saja terkejut setelah mendengarkan perkataan Taesan barusan. Ji Hyung pun berkata dalam hati, apa? Bajingan itu, bagaimana dia bisa tahu tentang pamanku? Lalu Yang Taesan pun berkata lagi dengan nada yang cukup lantang dan keras di hadapan semua orang, yang sontak saja membuat 3 serangkai itu pun ketar-ketir. Kalian semua, mereka adalah gadis-gadis muda yang bahkan belum menjadi siswi SMA, dan kalian mendekati mereka untuk mengajak mereka minum-minum. Apa kalian yang dari keluarga terpandang selalu melakukan hal seperti ini? Ya. Perkataan Yang Taesan itu pun direkam oleh banyak orang, sampai-sampai membuat Dong Seong sangat khawatir dan panik. Apa? Teriak Dong Seong yang sangat khawatir dan panik. Ia pun berkeringat dingin sembari memperhatikan sekeliling dan melihat semua orang sedang merekamnya. Begitupun juga dengan Ji Hyung dan Daesik. Mereka pun sangat malu, sampai-sampai berusaha menutupi wajah mereka dengan kedua tangannya. Sebenarnya Ji Hyung dan Daesik di sini berusaha untuk menjelaskan, tapi karena situasi dan kondisi tidak mendukung, jadi tidak ada satupun orang yang percaya. Toh memang benar mereka sedang berusaha menggoda si kembar juga, walaupun target utamanya si Clara sih. Oke lanjut, dan akhirnya mereka pun hanya bisa menutupi wajah mereka dengan kedua tangannya karena sangat malu dituduh ingin mencabuli anak di bawah umur. Orang-orang yang sedang berkerumunan di sana pun mengatakan, wah, mereka benar-benar sampah ya. Ternyata anak konglomerat dan keponakan calon presiden seperti itu, ayo upload ke internet, biar semua orang pada tahu. Terlihat semua orang yang berkerumunan di sana sambil merekam. Ini, apa yang sudah kau lakukan, bajingan? Teriak Dong Seong yang kesal ke Yang Taesan karena image-nya sekarang jadi buruk.
Yang Taesan pun hanya menanggapinya dengan tersenyum manis ke arah Dong Seong. Dalam hati, Yang Taesan berkata, "Hohoho, suasananya sudah seperti apa yang aku harapkan." Namun tak selang lama, di tengah Yang Taesan sedang senyum-senyum bahagia dengan suasana yang sudah ia buat, tiba-tiba saja Daesik dengan cukup serius bilang ke Yang Taesan, "Hei, kau. Aku memang tidak tahu kamu siapa, tapi kau sudah melewati batas. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Aku akan mengingatmu." Tapi ternyata Yang Taesan pun malah tidak takut sama sekali dengan ancaman Daesik itu. Yang Taesan pun malah tersenyum ke Daesik, dan berkata dalam hati, "Hohoho, aku hampir lupa. Baik Daesik, cucu dari salah satu perusahaan media terbesar di Korea, ya, perusahaan Jogong Ilbo, yang bisa memanipulasi media. Kalau saja saat ini nggak banyak orang, aku pasti akan merobek mulutnya itu," ucap Yang Taesan dalam hati dengan tersenyum percaya diri dan tidak takut sama sekali dengan ancaman Daesik tadi. Di sini, Yang Taesan pun malah mengancam balik dan bilang ke Daesik, "Oi, dengar, baik Daesik." Yang Taesan yang mengetahui namanya membuat Daesik sedikit terkejut dan berkata dalam hati, "Apa? Apa bajingan itu tadi baru saja nyebutin namaku? Apa dia mengenalku? Bagaimana bisa dia mengenalku juga?" Di tengah Daesik lagi mikirin bagaimana Yang Taesan bisa tahu namanya, Yang Taesan pun melanjutkan lagi perkataannya yang membuat Daesik jadi sangat terkejut, tak menyangka. Yang Taesan pun mengatakan, "Bukannya kakekmu itu ketua Jogong Ilbo, kan, Daesik?" "Apa, dia bahkan tahu kakekku juga?" ucap Daesik dalam hati dengan ekspresi terkejutnya. Yang Taesan pun berkata lagi ke Daesik, "Bukannya cucu seorang jurnalis seharusnya sudah tahu kalau nggak boleh melakukan pelecehan seksual pada anak di bawah umur?" Daesik pun hanya bisa terdiam mendengarkan perkataan Yang Taesan tersebut. Tapi tak selang lama, teriakan dari semua orang yang sedang menonton pun terdengar. Mereka pun mengatakan, "Wah, ternyata mereka semua adalah sampah. Apa-apaan ini? Apa ini tempat perkumpulan anak-anak konglomerat sampah? Foto-foto, ayo cepat foto, biar semua orang pada tahu," teriak nyiiran semua orang yang sedang menonton. Setelah mendengarkan perkataan Yang Taesan tadi, Daesik dan Ji Hyung pun dibuat terkejut dengan nyinyiran orang-orang yang merekam kejadian tersebut. Apalagi Dong Seong, raut wajahnya pun sampai berurat-urat karena sangat marah dengan cemoohan mereka. Ia pun berteriak ke semua orang yang sedang mengerumuninya, "Sialan. Berhenti memotret, dasar bajingan. Apa kalian datang ke pantai ini hanya untuk memotret dan menonton kami saja? Sialan, pergilah kalian semua, bajingan." Teriak Dong Seong yang sudah tak bisa menahan emosinya lagi. Namun tak sampai di situ saja. Karena saking kesalnya, Dong Seong pun sampai berlari ke arah penonton dan melayangkan tinju asal-asalan untuk mengusir mereka pergi. Ia pun melakukan hal itu sambil berteriak, "Apa kalian tuli? Cepat pergi, dasar para pengemis bajingan." Kemudian Dong Seong pun berbalik ke arah Yang Taesan dan mengatakan, "Apa kau pikir aku akan membiarkan ini semua? Bajingan." Yang Taesan yang melihat tingkah Dong Seong itu pun berkata dalam hati, orang yang memberi label pada masyarakat sebagai pengemis, aku tak percaya orang seperti dia adalah mahasiswa hukum Universitas Hankook. Ternyata standar universitas itu telah benar-benar menurun, ya. Di sisi lain, ketika Dong Seong sedang marah ke arah Yang Taesan, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara seseorang yang mengatakan, "Aku akan secara resmi memprotes ke anak grup tentang hal ini." Ketika Dong Seong menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang barusan berbicara, ternyata orang itu adalah buah dada mulus yang montok dan seksi. Maksud Mimin, si Clara, guys. Ternyata Dong Seong melihat bahwa yang berbicara barusan adalah Clara, yang saat itu hanya memakai BH dan celana dalam. Dong Seong yang menyadari kalau Clara lah yang berbicara, pun mengatakan dengan sinis, ternyata kau lagi. Dasar jalang, siapa yang mau protes ke siapa? Apa kau benar-benar ingin memprotes ayahku?" "Lucu sekali," ucap Dong Seong sambil menatap rendah ke arah Clara. Namun Clara, yang percaya diri dengan kemolekan tubuhnya, pun menjawab, "Aku adalah sekretaris kantor pusat dari perusahaan HSBC Hong Kong. Tim hukum akan mengajukan pengaduan terkait fitnah dan pelecehan visual kepada perusahaanmu atas apa yang kau lakukan." Mendengar perkataan Clara barusan sontak saja membuat Dong Seong, Ji Hyung, dan Daesik sangat-sangat terkejut. Mereka pun berkata, "Apa? HSBC, Bank Hong Kong yang terkenal itu?" Kemudian Daesik, yang tampaknya mengetahui bahwa Clara benar-benar dari HSBC dan sadar betapa kuatnya perusahaan itu, pun dengan terpaksa berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, lebih baik kita pergi. Akan jadi masalah jika kita ditargetkan oleh HSBC. Dong Seong, mereka mungkin akan benar-benar menyerang perusahaan ayahmu. Lebih baik sekarang kita pergi saja dulu," kata Daesik, dengan terpaksa mengajak Dong Seong dan Ji Hyung untuk pergi. Dong Seong dan Ji Hyung yang sebenarnya masih kesal pada Yang Taesan, pun hanya bisa mengumpat, dasar brengsek. Kenapa harus HSBC sih?" Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun, di saat mereka akan beranjak, tiba-tiba Daesik pun berkata ke arah Yang Taesan, "Hei kau. Kami memang akan pergi sekarang, tapi jangan pikir semua ini sudah berakhir, brengsek," kata Daesik dengan nada suara yang mengancam ke arah Taesan.
Sepertinya Daesik di sini ingin membuat Yang Taesan ketar-ketir ketakutan, Bung. Tapi karena Yang Taesan adalah MC kita, ya jelas dia tidak takut sama sekali dengan ancaman Daesik itu. Yang Taesan pun di sini malah terlihat seperti orang kebingungan dengan ancaman Daesik tadi, karena ia tak menyangka saja kalau para cecunguk itu ternyata masih berani juga mengancamnya. Beralih ke Dong Seong dan yang lainnya, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk pergi dengan gaya khas anak Seoul, meninggalkan Yang Taesan sembari berkata, kami akan membuatmu menyesalinya. Mendengar hal tersebut, Taesan hanya tersenyum dan berkata dalam hati, siapa yang akan mengizinkan kalian pergi? Akan sangat disayangkan jika mengakhirinya seperti ini. Kemudian, Yang Taesan pun memanggil mereka bertiga yang sudah susah payah pergi dengan gaya keren itu, dan berkata lantang, 3 sampah di sana. Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Masih ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Cepat minta maaf pada mereka sebelum kalian pergi. Terkejut dong mereka bertiga. Apa, bajingan sialan itu benar-benar ya, kata mereka dengan wajah kesal. Mereka pun sangat marah, tapi untungnya mereka masih bisa menahan emosinya. Tapi tidak dengan Dong Seong. Dong Seong di sini sebenarnya udah ngebet banget pengen menghajar Yang Taesan. Namun untungnya, masih bisa ditenangkan oleh Daesik dan Ji Hyung. Dong Seong, kendalikan amarahmu. Dia memang sengaja memancing kita agar kita kehilangan kendali, kata Daesik mencoba meredakan emosi temannya. Dong Seong pun mulai tenang kembali. Namun, amarah yang sudah susah payah ditahan oleh Daesik dan Ji Hyung itu malah kembali dipancing oleh Yang Taesan yang berkata, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Grup ANA akan runtuh, tepat setahun dari sekarang. Dan kau, akan menjadi seorang pengemis. Dong Seong yang mendengar perkataan Yang Taesan itu jelas sangat kesal. Raut wajahnya pun kembali berurat-urat. Pembuluh darahnya seperti mendidih karena emosi yang meluap-luap. Ia pun berkata dengan nada membara. Dasar kau bajingan, kampret, sialan, kau ini memang benar-benar ya. Kau barusan bilang apa tadi? Tapi lagi-lagi, emosi Dong Seong berhasil ditahan oleh Daesik dan Ji Hyung dengan sekuat tenaga. Mereka tahu, kalau mereka meladeni Yang Taesan sekarang, maka pihak merekalah yang justru akan dirugikan. Mereka pun segera membalikkan badan Dong Seong agar tidak menatap Taesan, sambil berkata, Dong Seong, jangan pedulikan dia. Ayo pergi saja, jika kau menanggapinya sekarang, itu hanya akan memperburuk suasana saja. Dong Seong pun akhirnya bisa kembali tenang, walau jelas terlihat masih kesal luar biasa. Menyadari bahwa Dong Seong tidak terpancing dengan provokasinya, Taesan pun berkata dalam hati sambil menatap punggung mereka yang mulai menjauh. Orang-orang yang bahkan akan menjual negaranya hanya untuk bisa hidup enak, tunggu saja. Aku akan mengambil dan menghancurkan semua yang kalian miliki. Dong Seong dan yang lainnya pun pergi meninggalkan pantai itu. Akankah Yang Taesan benar-benar bisa menghancurkan kerajaan atau perusahaan besar milik keluarga konglomerat Dong Seong? Setelah di part sebelumnya Yang Taesan yang mencoba memprovokasi Dong Seong namun tak berhasil, kemudian Shin pun berpindah ke perusahaan lore. Di sini terlihat Yang Taesan yang sedang mengobrol dengan pengacara Joe. Yang Taesan mengatakan ke pengacara Joe kalau dia sedang membutuhkan private equity fund yang mampu memenuhi MII. BTW, MII itu adalah akuisisi perusahaan tanpa persetujuan pihak lawan, biasanya berbentuk penawaran tender atau melalui pemungutan suara untuk menggantikan dewan direksi manajemen saat ini. Oke, kalian udah paham ya? Kalau belum paham, kalian bisa googling sendiri ya guys ya, hehehe. Pak Jo pun spontan saja terkejut ketika Yang Taesan mengatakan kalau dia membutuhkan private equity fund untuk MII. Apa, private equity fund untuk MII? CEO Yang, apa Anda berencana untuk memakan sebuah perusahaan? Yang Taesan pun menyeringai dan mengatakan, iya, aku sudah menyatakan perang dengan grup ANA. Daripada memakannya, aku berencana untuk menyewa manajemen profesional untuk memakan perusahaan busuk seperti grup ANA dan yang lainnya, dan berkontribusi pada masyarakat dengan mengembalikan asetku. Dalam hati, Yang Taesan mengatakan, oh, Dong Seong mungkin akan jatuh, tapi aku tidak. Pak Jo pun cukup terkejut setelah mendengarkan perkataan Yang Taesan barusan, dan Pak Jo pun berkata dalam hati. Sebenarnya siapa CEO ini? Hanya anak SMA. Yang Taesan menjawab dalam hati juga, seakan-akan mengerti apa yang sedang Pak Jo pikirkan tentangnya. Yang Taesan pun dengan santainya mengatakan ke Pak Jo. Memiliki bisnis yang sukses dan menghasilkan uang, bukankah itu indah? Hehehe. Dalam hati, Pak Jo mengatakan, sebenarnya apa yang sedang anak ini pikirkan? Pak Jo pun bilang ke Yang Taesan, si Ujang, private equity fund bukanlah masalah sederhana. Kenapa? Jawab Yang Taesan. Pak Jo pun menjelaskan. Ini bukan modal asing, ada banyak batasan ketika bekerja dengan modal dalam negeri. Anda tahu Landstar kan? Ya, Landstar yang terkenal dengan penipuan selama IMF, itu juga termasuk private equity fund. Jika opini publik memburu, kita harus menggunakan politisi lagi. Yang Taesan pun menjawab, itu benar, para politisi mungkin juga mengontrol investigasi pajak. Jadi, private equity fund akan menjadi umpan. Itu akan menjadi hadiah besar untuk grup ANA. Aku berencana untuk membuat investasi kecil dan diam-diam membangun dan mengelolanya.
Pak Jo pun dibuat terkejut lagi dengan jawaban Yang Taesan. Ia pun mengatakan, investasi, memangnya berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan? Yang Taesan pun menjawab, 100 miliar. Pak Jo pun spontan aja dibuat jantungan mendengar perkataan Yang Taesan itu. Apa, 100 miliar? Dan mulut Pak Jo pun sampai menganga terbuka lebar tanpa sadar karena Yang Taesan menyebut 100 miliar dengan entengnya. Pak Jo ini nggak tahu aja ya, padahal uang Yang Taesan sekarang ini bukan di kelas miliaran, tapi triliunan. Coba aja dia tahu, mungkin bakal pingsan kali ya. Melihat ekspresi Pak Jo seperti itu, Yang Taesan merasa kalau mungkin 100 miliar itu terlalu sedikit. Jadi dia pun mengatakan ke pengacara Jo. Kenapa Pak Jo? Apa itu terlalu sedikit ya? Apa mungkin aku harus berinvestasi 200 miliar? Masih kurang ya? Apa 300 miliar? Dalam hati, Pak Jo mengatakan, nih bocah, dengan entengnya ngomongin 100 miliar, 200 miliar kayak lagi beli permen anjir. Kata Pak Jo dalam hati dengan terheran-heran dan berkeringat dingin. Pak Jo pun bilang ke Yang Taesan, apa Anda menganggap nominal uang yang Anda sebutkan barusan itu, sedikit? Yang Taesan pun dengan santainya mengatakan, ada apa denganmu, pengacara Jo? Bukankah aku membawa mobil pribadiku di pesawat? Aku akan memberikanmu pesangon sebanyak itu nanti. Hehehe. Dalam hati, Pak Jo mengatakan, aku menyerah dengan bocah ini, dia di luar nalar. Dan juga dengan berkeringat dingin, Pak Jo pun menjawab, baiklah, terima kasih banyak, jika kamu ingin memberiku pesangon sebanyak itu, hehehe. Kemudian, Yang Taesan pun menanyakan tentang permintaannya ke Pak Jo sebelumnya, yang menyuruh Pak Jo untuk menyelidiki latar belakang keluarganya. Pengacara Jo, apa Anda sudah menyelesaikan permintaanku sebelumnya? Pak Jo pun bilang, ya, aku sudah menyelesaikannya, tapi Anda benar-benar tidak tahu apa-apa ya tentang keluargamu. Ya, aku memang tidak tahu. Jadi karena itulah aku meminta bantuan Anda, Pak Jo, kata Yang Taesan. Pak Jo pun mengatakan, si Ujang, kau memiliki darah keluarga yang sukses. Yang Taesan cukup terkejut mendengarnya. Apa, keluarga yang sukses? Pak Jo pun bilang, iya, pernahkah Anda mendengar tentang Dongreong Group? Aku yakin Anda pasti tahu. Dalam hati, Yang Taesan mengatakan, apa, Dongreong Group? Itu grup yang memiliki afiliasi seperti Dongreong Semen, Dongreong Sekuritas, dan Dongreong Magic. Lalu Yang Taesan pun bilang ke Pak Jo, ya, aku tahu, tapi memangnya kenapa dengan mereka? Jangan bilang. Sebelum Yang Taesan sempat melanjutkan perkataannya, Pak Jo pun mengatakan, iya, tepat sekali, Dongreong Group adalah keluargamu. Terkejut dong Yang Taesan setelah mengetahui fakta tersebut. Apa, ternyata ibuku berasal dari Dongreong Group. Pak Jo pun melanjutkan lagi perkataannya. Kakek Anda adalah ketua Jung Yong Sok, meninggal 20 tahun lalu. Dan pamankulah sekarang yang menjadi ketua saat ini. Tidak mungkin, kata Yang Taesan yang masih tak percaya dengan fakta tersebut. Namun tiba-tiba, Taesan mengingat sesuatu, tunggu, Dongryung Securities juga merupakan salah satu afiliasi mereka, kan? Itu adalah perusahaan tempat aku bekerja dulu setelah aku lulus kuliah. Sebuah perusahaan yang tidak menerima mahasiswa lokal, jadi apa aku bisa masuk ke perusahaan itu karena ada bantuan dari keluargaku. Dalam ingatannya, ini Yang Taesan sedang digosipin oleh teman-teman perusahaannya yang mengatakan kalau Taesan bisa masuk ke perusahaan ini dengan bantuan orang dalam. Dan di sini juga teman-temannya mengatakan kalau mereka iri karena menganggap Taesan ini berbakat. Taesan pun berkata dalam hati, iya, saat itu semua orang penasaran bagaimana caranya aku bisa diterima di perusahaan. Aku tidak bisa menjelaskan, tapi sekarang jadi masuk akal. Padahal tidak ada yang spesial dariku. Aku bahkan tidak hebat dalam coding atau komputer. Namun, di tengah Yang Taesan sedang melamun, tiba-tiba Pak Jo memberikan sebuah dokumen. Semua data yang sudah saya kumpulkan ada di sini, CEO Yang. Pak Jo yang sudah mengetahui seluk-beluk keluarga Yang Taesan pun mengatakan, Ibu Anda pasti mengalami kesulitan, ya, dengan muram, Yang Taesan pun menjawab, ya. Terima kasih, pengacara Jo. Maaf sudah merepotkanmu. Haha, tidak apa-apa, aku kan dibayar untuk ini, kata Pak Jo. Ia pun mengatakan, kalau begitu saya izin pamit dulu. Saya akan bergerak untuk memenuhi permintaan Anda lagi. Sepertinya saya akan disibukkan akhir-akhir ini. Dan begitulah, akhirnya Pak Jo pun pergi. Setelah Pak Jo pergi, di sini Yang Taesan membaca semua dokumen yang diberikan Pak Jo tadi. Sembari melihat-lihat dokumen itu, Taesan pun berkata dalam hati, ini aneh, keluargaku adalah petani dan hidup dalam hutang. Mereka seharusnya meninggalkan setidaknya cukup uang dan tunjangan hukum untuk bertahan hidup pada garis keturunannya, bahkan jika mereka memiliki nama keluarga yang berbeda. Ini adalah kotak Pandora. Kita diperlihatkan di sini dokumen yang bertuliskan wasiat. Nggak tahu deh wasiat apa itu. Dan Yang Taesan memeriksa dokumen yang diberikan Pak Jo itu sampai larut malam. Dan setelah membacanya cukup lama, ternyata ibu Yang Taesan adalah putri dari istri ketiga kakeknya. Wah, ternyata kakekku serakah sekali.
Tapi untungnya nenekku bukan wanita simpanan, ucap Taesan. Kakek adalah pencuri. Begitulah, ibuku menjadi putri bungsu. Baiklah, ini seperti sebuah drama. Anak-anak dari istri sebelumnya mengancam ibu dan nenekku. Nenek dicap sebagai wanita simpanan meskipun dia tidak. Ibuku memiliki bakat dalam seni. Meskipun saudara tirinya memperlakukannya dengan kasar, dia tumbuh dengan kepribadian yang cerah. Kemudian dia bertemu ayah. Saat itu, kakek sedang sakit parah dan tidak bisa bergerak. Pamanku, yang merupakan wakil ketua, menentang pernikahan ibuku karena dia merencanakan ibuku untuk pernikahan politik. Ibuku menolak dan meninggalkan rumah bersama ayah. Kakekku meninggal dalam keadaan semi-negatif. Dia mencari putri bungsunya sebelum dia meninggal, tetapi putranya, Jo Hyun Tae, memblokir semua kontak dengannya. Ibuku hanya mengetahui tentang kematiannya di kemudian hari. Nenekku diusir padahal dia tidak serakah. Karena itulah dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Pada saat itu, ibuku sedang mengandungku. Pada saat yang sama, nenekku meninggal dalam kecelakaan lalu lintas yang misterius. Gugatan atas hak waris diajukan, tapi itu menjadi bencana. Ibu marah karena nenek diperlakukan seperti seorang pengemis. Nenekku diusir, jadi begitulah, ibuku kehilangan orang tuanya. Yang Taesan membaca semua dokumen itu sembari ia menangis. Desas-desus telah menyebar bahwa surat wasiat itu dibuat-buat. Setelah itu, keluarga Jo menjadi putus asa. Dikatakan, ibu tidak menginginkan harta milik keluarga yang kotor. Tanpa sadar, air mata Yang Taesan pun menetes di kertas yang ia baca. Dan tiba-tiba, Yang Taesan merindukan ibunya. Aku merindukan ibu, kata Taesan, sembari ia mulai menelpon ibunya. Di dalam telepon, suara ibunya pun terdengar. Nak, jawab ibunya Yang Taesan yang mengangkat telepon. Namun Taesan pun hanya terdiam sesaat. Kemudian dia, Yang Taesan, mengatakan, Ibu, kata Yang Taesan sambil menangis haru. Mengetahui anaknya sedang menangis, ibunya pun mengatakan. Ada apa, Taesan? Apa ada yang salah? Apa kamu sedang kesulitan? Haruskah ibu ke sana? Yang Taesan pun menjawab, Ibu, kau tahu bahwa Taesan ini sangat mencintaimu dan menghormatimu, kan? Ibunya Yang Taesan merasa aneh dengan tingkah Taesan itu. Dia pun mengatakan, memangnya ada apa? Kenapa kau tiba-tiba mengatakan itu? Apa kau membuat kesalahan lagi? Jangan bilang, kau punya pacar selain Clara, iya. Yang Taesan pun menjawab, bukan seperti itu, Bu. Ibu, anakmu ini, ya, kenapa, Taesan? Aku akan menyelidiki semuanya untukmu. Alasan sebenarnya mengapa nenek meninggal. Kesedihan yang kau rasakan, mereka akan membayar semuanya untuk itu. Kemudian, Sin pun berpindah ke seseorang yang sedang menatap pemandangan malam kota Hong Kong di balik kaca. Dia sedang memegang rokok, sembari raut wajahnya terlihat pucat. Sebenarnya, siapa orang ini? Setelah di part sebelumnya kita diperlihatkan seseorang yang sedang menatap jendela, melihat keindahan malam kota Hong Kong. Kali ini sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita mundur sedikit ke masa sebelum pria berambut kuning itu memandangi kota Hong Kong. Di sebuah bar di Chicago, Amerika Serikat, tampak dua orang sedang duduk sambil minum-minum. Robert, ada apa? Apa kau sedang punya masalah saat ini? Tanya pria berambut abu-abu yang duduk di sebelah pria berambut kuning itu. Pria berambut kuning, yang ternyata bernama Robert, menjawab, Wall Street adalah tempat tanpa aturan. Apa maksudmu? Tanya pria berambut abu-abu itu, tidak mengerti. Robert lalu berkata, aku tidak suka medan perang berdarah itu. Karena itu aku memilih menjauh dari uang dan hidup sebagai manajer. Namun sebelum Robert sempat melanjutkan ucapannya, pria berambut abu-abu itu kembali bertanya, memangnya ada apa? Apa sesuatu telah terjadi? Robert pun menjawab dengan mata berkaca-kaca, sebenarnya, aku menerima pemberitahuan kalau aku dipecat. Si pria tua berambut abu-abu itu tampak terkejut. Apa, benarkah? Robert mengangguk, padahal aku sudah terus-menerus mengirim sinyal krisis ke perusahaan dana investasi masa depan tempatku bekerja. Tapi aku diabaikan, kemudian krisis keuangan pun terjadi, dan mereka menuduhku sebagai penyebabnya, kata Robert sambil menangis. Nah, ternyata pria berambut kuning yang sebelumnya sedang menatap indahnya kota Hong Kong itu adalah si Robert ini, ya, Guys. Temannya, pria tua berambut abu-abu, terlihat marah dan geram. Para bajingan sialan itu tidak mungkin, kau adalah orang yang sangat berbakat dan jujur. Tapi kenapa? Namun tak lama kemudian, pria tua itu mencoba menenangkan Robert. Semangatlah, Robert, kau masih memiliki kredit yang baik, bukan? Aku yakin kau akan segera bangkit kembali. Robert pun menjawab, kredit. Belum lama ini mendiang ibu mertuaku sedang berjuang melawan penyakit Alzheimer dan kanker. Aku harus berhutang demi biaya operasinya. Aku bahkan tidak bisa lagi meminjam uang, dan akhirnya, ibu mertuaku pun meninggal. Tak lama setelah itu, aku mengetahui kalau istriku berselingkuh dengan bosku sendiri. Apa? Seru pria tua berambut abu-abu itu, sangat terkejut sembari tertawa getir dan berurai air mata. Robert melanjutkan, ya, dan akhirnya kami memutuskan untuk bercerai. Hidupku sekarang mungkin lebih buruk dari seorang pengemis.
Dia juga mengatakan bahwa semua harta kekayaannya ia serahkan kepada mantan istrinya dan ia tidak menyesal sama sekali. Mendengar itu, si pria tua pun kaget. Hei, apa yang barusan kau katakan? Apa kau bercanda? Mimin yang baca cerita ini juga mikir, ya gimana, udah biayain pengobatan mertuanya sampai berhutang, terus diselingkuhin, pas cerai semua hartanya malah dikasih ke istrinya. Gila nggak tuh? Tapi barangkali memang Robert ini orangnya terlalu baik, atau terlalu putus asa. Lanjut, di tengah keterkejutannya, pria tua berambut abu-abu itu bertanya, terus bagaimana dengan anak-anakmu? Robert menjawab dengan sedih, anak-anakku tidak akan menyukaiku ketika aku bangkrut dan menganggur seperti sekarang. Ini semua salahku, karena telah mengabaikan keluarga. Suasana pun jadi hening sejenak. Lalu, tak lama kemudian, si pria tua itu menyarankan sesuatu kepada Robert. Apa boleh aku memberimu saran? Robert yang terkejut hanya bisa menjawab, saran. Kemudian cerita pun kembali ke masa saat Robert sedang memandangi malam kota Hong Kong dari balik jendela apartemennya, sambil merokok. Ia teringat kembali momen bersama pria tua berambut abu-abu itu saat pria itu memberinya saran. Sambil menangis sejadi-jadinya, Robert saat itu berkata, aku bersedia melakukan apapun, asalkan ada yang mau mempekerjakanku. Aku bahkan rela menjual jiwaku dan setia kepada perusahaan yang menerimaku. Saat ia merenung, ia pun berkata dalam hati, ya, jika aku bisa melakukannya lagi, aku bahkan rela menjual jiwaku dan setia kepadanya. Tak lama kemudian, terdengar seseorang mengetuk pintu apartemennya. Saat hendak membuka pintu, terdengar suara dari luar yang berkata, Anda manajer Robert Leon, bukan? Robert cukup terkejut, apalagi ketika mengetahui bahwa orang yang datang adalah seorang gadis cantik dan seorang laki-laki muda. Ya, siapa lagi kalau bukan, Yang Taesan. Dan Clara, si Clara di sini pun memperkenalkan diri. Halo, saya adalah murid Profesor Matteo. Nama saya Clara Lee. Ternyata, kakek tua berambut abu-abu sebelumnya itu adalah Profesor Matteo, guys. Dan dia adalah guru dari Clara saat dia berada di Amerika Serikat. Sebelum cerita berlanjut, yuk kita flashback lagi, guys. Kali ini flashbacknya Jang Taesan sebelum dia datang menemui Robert. Terlihat sebuah pesawat yang terbang menuju Hong Kong, dan Jang Taesan berada di dalam pesawat tersebut. Di sini, Jang Taesan merasa sedikit kesal karena dia belum memiliki visa Amerika Serikat, jadi dia tidak bisa bepergian ke sana dengan bebas. Akhirnya, Jang Taesan memutuskan untuk menemui Robert di Hong Kong. Dalam hati, Jang Taesan berkata, setidaknya untuk masuk secara resmi dan dikenal di pasar AS, aku membutuhkan orang lokal yang cukup berbakat dan dikenali oleh masyarakat setempat. Dia juga harus bisa menjadi orang yang bisa kupercayai untuk menjadi tangan dan kakiku. Akan sangat bagus jika bakat seperti itu bisa kuidentifikasi dengan mudah. Tiba-tiba, setelah Jang Taesan mengatakan hal tersebut, sebuah cahaya muncul dari sampingnya. Seperti biasa, Jang Taesan pun ditransfer ke dimensi lain. Apa lagi ini? Apa ini seperti kejadian sebelumnya? Dan juga, tempat apa lagi sekarang ini? Aku belum pernah ke sini sebelumnya, kata Jang Taesan yang terheran-heran melihat situasinya saat ini. Tiba-tiba, Jang Taesan dikejutkan dengan suara seseorang yang berkata, apa kau ingin menemuiku? Ketika menoleh ke arah sumber suara, Jang Taesan melihat seorang kakek tua yang sedang bermeditasi di bawah pohon, dengan rambut dan jenggot putih yang cukup panjang. Anda siapa? Tanya Jang Taesan yang masih terkejut. Si kakek pun menjawab, namaku adalah Yu Sagu. By the way, Yu Sagu ini adalah seorang sarjana dari zaman dinasti Joseon. Ia sangat ahli dalam mekanika, geometri, astrologi, ramalan, dan fisiognomi. Biar lebih gampang, anggap aja dia itu semacam peramal atau dukun, gitu ya, guys. Si kakek kemudian bertanya kepada Jang Taesan, memangnya kau tidak tahu siapa aku? Jang Taesan menjawab, tidak. Ini pertama kalinya aku mendengar namamu. Kakek itu tertawa dan berkata, hohoho, jadi begitu ya. Tak masalah jika kau tak mengenalku. Dahulu kala, Yu Sagu adalah nama keluarga yang cukup terkenal. Tapi sekarang, sepertinya semua orang sudah melupakannya. Jang Taesan yang merasa tidak enak pun berkata, hahaha, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau Anda dulu cukup terkenal. Soalnya, pengetahuanku tentang sejarah nggak banyak. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Anda memanggilku ke sini? Si kakek menjawab, bukankah kau mengatakan ingin memiliki kemampuan membaca wajah, agar kau dapat menganalisis seseorang hanya dari pandangan sekilas? Jang Taesan yang tampaknya mengenali kemampuan tersebut pun berkata, apakah itu fisiognomi? Kakek menjawab, dulu aku telah meramalkan Perang Imjin selama pemerintahan Raja Myeongjong. Perang Imjin itu adalah invasi Jepang ke Korea, guys, antara tahun 1592 sampai tahun 1598. Jang Taesan yang menyadari bahwa si kakek adalah seorang ahli fisiognomi pun bertanya dengan antusias, jadi, apakah saya akan bisa belajar fisiognomi juga dari Anda? Kakek itu menjawab, ya, tapi, poin karmamu kurang. Jang Taesan mencoba menawar, tolong beri saya diskon dong. Lain kali aku akan membayar layanan besarmu ini dengan benar. Namun,
Di tengah Jang Taesan mencoba nego-nego itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul dan berteriak, Yurnim. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini bukan seperti yang kita sepakati. Jang Taesan dan kakek itu pun terkejut. Siapa lagi ini? Kata Jang Taesan. Di sisi sang kakek, ia tampak kesal. Ia berkata kepada orang yang berteriak tadi, kenapa kau datang ke sini? Orang yang berteriak itu menjawab, ini perbuatan licik. Kakek pun berkata dengan nada kesal, apa? Licik, jaga ucapanmu. Aku membawanya ke sini karena mendengar panggilan bantuannya. Dalam hati, Jang Taesan yang sedang menonton mereka ribut itu berkata, apa ini? Kenapa mereka ribut-ribut? Dan juga, siapa orang satunya lagi itu? Apakah dia seorang peramal juga? Tak lama kemudian, di tengah keributan itu, Jang Taesan pun bertanya, permisi, Jusi, kau siapa? Pria bertopi hitam itu tampak terkejut karena ternyata Jang Taesan tidak mengenalnya. Ia berkata, kau tidak tahu siapa aku. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kukira kau sudah tahu siapa aku. Baiklah, aku akan memperkenalkan diriku. Namaku adalah Pa Yubong, orang yang pernah mendominasi dunia di akhir dinasti Joseon. Apa kau tidak tahu peramal hebat yang mengakui Raja Gojong, putra Hyungsong Daewongun, sebagai raja? Susah amat namanya, Guis, ya. Tapi itu adalah aku. Aku sendiri tahu fisiognomi, dan fisiognomiku mengatakan bahwa aku hanya membutuhkan satu mata untuk menjadi pejabat pemerintah. Jadi, aku mencungkil mataku sendiri. Jang Taesan yang mendengar cerita Pak Yubong pun berkata, wah, kau kuat. Namun, dalam hati, Jang Taesan berpikir, dia pasti orang gila. Yosagu, sang kakek, yang mendengar Jang Taesan memuji Pak Yubong pun kesal dan protes, hebat. Parah, Bapak, kau belum dicukur, kau sebelumnya mati setelah meminum racun karena kau tidak tahu kalau kau akan mati saat itu. Fisiognom sejati itu mampu memprediksi waktu kematian, seperti aku contohnya. Pak Yubong membalas, Cih, kau hanya seorang pelayan kelas 6. Untuk dipilih, kau harus menjadi pelayan kelas 3 sepertiku. Apa itu kebanggaan? Seorang pria yang bahkan tidak bisa memprediksi kematiannya. Aku menolak menjadi pecinta racun. Aku juga menolak menjadi manusia biasa sepertimu. Keduanya pun saling menatap kesal dan penuh amarah. Namun di tengah keributan mereka, Jang Taesan dari belakang mereka berteriak, tunggu kalian berdua. Kalian berdua sepertinya tidak membutuhkan poin karmaku ya. Mendengar perkataan Jang Taesan, mereka berdua pun mulai berkeringat dingin. Ah tidak, kami membutuhkannya, kami butuh banyak, kata mereka berdua serentak. Jang Taesan pun berkata, kalau begitu, aku akan mengajukan pertanyaan. Dan orang yang menjawab dengan benar akan mendapatkan poin karmaku. Apa? Teriak mereka berdua serentak karena terkejut. Jang Taesan pun berkata, pertama, coba lihat fisiognomiku. Dengan mengeluarkan aura kejantanannya, ia pun terlihat keren dan mengintimidasi. Sebelumnya kita diperlihatkan Yang Taesan yang menantang Yobong dan Nam Sago untuk melihat fisiognominya. Spontan saja hal ini membuat kedua orang ini sedikit terkejut. Melihat ekspresi mereka yang meragukan membuat Yang Taesan bertanya, kenapa? Kalian gak bisa ya? Merasa dihina oleh Yang Taesan, mereka pun akhirnya mulai membaca fisiognominya. Dimulai dari Yobong, setelah melihat fisiognomi Yang Taesan, dia cukup terkejut dan mengatakan, astaga. Kau memiliki masa lalu, tapi kau gak memiliki masa lalu di masa depan sekarang. Namun, kau seperti nggak benar-benar di masa sekarang. Yobong sedikit kebingungan, lalu sambil menyipitkan matanya mengatakan, apa? Jangan-jangan kau seorang dewa juga. Nam Sago juga mulai membaca fisiognomi Yang Taesan. Setelah melihatnya, dia mengatakan, fisiognomi memang dapat memberitahu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan seseorang. Tapi fisiognomimu ini berbeda. Fisiognomimu ini nggak mengatakan apapun padaku. Atau mungkin karena fisiognomimu itu terlalu sedikit. Kata-kata Nam Sago dan Yobong membuat Yang Taesan cukup terkejut. Tapi dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia sedang terkejut. Ia pun mengatakan ke mereka berdua dengan ekspresi yang terlihat kecewa, ya. Kalian berdua gagal dalam ujian ini. Yobong dan Nam Sago hanya bisa mengerutkan jidat karena memang fisiognomi Yang Taesan mengatakan seperti itu. Alasan Yang Taesan bertindak seperti ini adalah agar dia bisa mempelajari kemampuan mereka berdua dengan harga poin yang murah. Kemudian Yang Taesan pun berteriak, lakukan sekali lagi. Lagi, sekali lagi. Kejadian itu berulang terus-menerus, yang akhirnya membuat mereka sadar kalau mereka sedang ditipu oleh Yang Taesan. Aku tidak menyangka kalau aku baru saja membaca fisiognomi seorang pencuri, kata Yobong. Tapi itu sudah terlambat, karena Yang Taesan sudah mempelajari kemampuan mereka. Sampai akhirnya Shin pun berpindah ke waktu sekarang, saat Yang Taesan dan Clara menemui Robert. Di sini, Clara memperkenalkan Yang Taesan ke Robert bahwa Yang Taesan adalah CEO yang akan mewawancarainya. Tanpa basa-basi lagi, Yang Taesan pun dengan suara lantang mengatakan, Robert, sepertinya kau tidak punya tujuan setelah kehilangan impianmu. Robert yang sedikit kebingungan mengatakan, apa? Apa maksud Anda? Aku. Dalam hati, Robert mengatakan, pemuda ini.
Apa benar-benar dia seorang CEO? Lalu Yang Taesan bilang, mungkin ini terdengar aneh bagimu, tapi aku mengetahuinya. Saat ini kau sedang berada di bagian tersulit dalam hidupmu, benar kan? Keluargamu berantakan dan kepercayaan dirimu mencapai titik terendah. Bahkan orang-orang yang kau kenal sekarang berpura-pura tidak mengenalmu. Tingkah Yang Taesan itu sampai membuat Clara terheran-heran, kok bisa Yang Taesan tahu sampai segitunya. Begitupun juga Robert. Saat mereka sudah pindah ke tempat duduk, Robert pun menanyakan, bagaimana Anda tahu? Yang Taesan pun mengatakan, hahaha, tenang saja, aku nggak melakukan penyelidikan rahasia kok. Aku tahu karena Akademi Fisiognomi Tong. Robert pun mengatakan, Akademi Fisiognomi. Ya, aku tahu itu. Itu mirip dengan orang-orang yang berbakat di Wall Street. Dalam hati, Yang Taesan yang sudah membaca fisiognomi Robert mengatakan, dia akan menjadi sukses dan kaya hanya dalam waktu 1 tahun. Akan sangat menguntungkan jika aku bekerja sama dengannya. Kata Yang Taesan dalam hati sambil menatap Robert dengan serius. Tak lama, untuk mencairkan suasana, Clara pun menawarkan diri untuk membuatkan mereka kopi. Bagaimana kalau kita berbicara sambil minum kopi? Ucap Clara. Robert pun mengatakan, terima kasih Clara. Akhirnya aku bisa mencicipi kopi yang sangat dibanggakan oleh Profesor Matteo. Clara pun mengatakan, benarkah? Hahaha, Profesor Matteo itu bisa-bisa saja kalau melebih-lebihkan. Kemudian Clara pun bilang ke Yang Taesan, silakan Anda melanjutkan wawancaranya lagi, Pak. Setelah Clara mengatakan itu, tiba-tiba saja Yang Taesan pun bilang, Anda lulus. Terkejut dong semua orang. Clara dan Robert belum apa-apa, Yang Taesan sudah ngomong kalau Robert itu lulus. Ya, lulus, kata Yang Taesan dengan tersenyum kayak nggak ada dosa. Kenapa? Memangnya ada masalah? Robert yang dibilang sudah lulus dari wawancara padahal belum melakukan wawancara apapun pun sedikit kebingungan dengan situasinya saat ini. Dia pun mengatakan, bukan itu maksudku. Kita kan belum melakukan wawancara apapun. Aku bahkan belum memperkenalkan diriku. Itu tidak perlu, kata Yang Taesan. Aku berharap dapat bekerja sama dengan Anda, Direktur Robert. Melongodong si Clara dan si Robert. Belum apa-apa sudah dikasih jabatan direktur, jabatan yang cukup tinggi, guys. Yang Taesan pun mengatakan, kenapa? Apa itu tidak cukup? Robert pun spontan menjawab, tidak, terima kasih, ucap Robert sambil berlinang air mata. Ya, Robert di sini sangat terharu. Dia pun mengatakan, aku akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Setelah Robert mengatakan itu, tiba-tiba Yang Taesan mendapatkan notifikasi, Anda telah mendapatkan poin karma. Yang Taesan pun tersenyum, begitupun juga dengan Clara setelah menyaksikan kejadian itu. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat yang entah di mana, Mimin nggak tahu. Tapi di sini, si Robert sedang bertemu Yang Taesan lagi. Yang Taesan berkata kepada Robert, Direktur Robert, setelah apa yang aku katakan kemarin, aku memiliki metode unik untuk berinvestasi. Kita akan mendapatkan keuntungan langsung. Kau bisa menganggapnya sebagai konsep manajemen. Pastikan untuk mengamati dengan seksama, dan jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang ilegal seperti dana gelap. Robert pun mengangguk, mulai mengerti arah pembicaraan. Lalu Yang Taesan melanjutkan, Direktur Robert, apakah kau tahu semua jenis serangga tertarik pada bunga dengan nektar yang banyak? Jadi, pertama-tama, tolong dirikan perusahaan hedge fund di setiap benua. Kita akan memulainya dengan modal 3 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan sekitar 43 triliun rupiah, guys. Gila, modal dari mana nih Yang Taesan? Robert pun bertanya, ada berapa banyak investornya? Tapi Yang Taesan dengan tenang menjawab, tidak ada. Untuk saat ini, tidak ada. Bingung dong si Robert, tidak ada. Terus bagaimana kita? Sebelum Robert sempat menyelesaikan kalimatnya, Yang Taesan tersenyum lebar sambil melirik ke arahnya seperti psikopat. Lalu ia berkata, aku sendiri yang akan berinvestasi untuk semuanya. Robert sampai tidak tahu harus berekspresi seperti apa lagi. Dia hanya bisa menggigil saat mendengar bahwa dana 43 triliun rupiah per benua itu akan disuntikkan langsung oleh Yang Taesan. Bukan cuma satu benua, tapi semua benua, guys. Gila, gatuh. Gimana nggak bikin si Robert menggigil mendengar itu? Yang Taesan pun menambahkan, aku akan menyediakan dan mendukung semua tenaga kerja dan aset yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan. Dan juga, tolong bentuk tim. Apa kita akan segera melakukannya? Tanya Robert. Ya, jawab Yang Taesan. Pekerjakan beberapa ahli sehingga kita dapat menyelesaikannya sesegera mungkin. Aku percayakan kekuasaan mutlak ini kepadamu. Ya, aku serahkan ini padamu, Direktur Robert. Kemudian Yang Taesan tersenyum dan berkata lagi kepada Robert, Direktur Robert, Anda hanya perlu percaya dan ikutilah aku. Maka Anda akan menjalani kehidupan di luar impian terliarmu. Mendengar hal itu, Robert pun menangis. CEO, ucap Robert, mulai berlinang air mata. Yang Taesan tahu betul dari fisiognomi bahwa Robert adalah seseorang yang akan menjadi sosok berpengaruh dan sukses nantinya.
Dan memang terbukti, Robert menunjukkan keterampilan sempurna selama beberapa hari tinggal di Hong Kong. Dia diam-diam mempekerjakan manajer dana dan karyawan yang pernah diamatinya di masa lalu. Robert bolak-balik dari Hong Kong ke AS dan menyerahkan setiap laporan dengan rapi. Bahkan dia memiliki kantor di Hong Kong yang bahkan Clara pun tidak tahu. Hanya dalam waktu setengah bulan, Yang Tae-san menjadi pemilik perusahaan hedge fund yang terdaftar di surga pajak. Melihat kinerja Robert, Yang Tae-san pun berkata, seperti yang kuharapkan. Dia sempurna dalam pekerjaannya, karena dia memang sudah terbiasa di Wall Street. Tak lama, Yang Tae-san mulai mengembangkan perusahaannya dan mendaftarkannya di London, Manhattan, dan Hong Kong. Semua persiapan sudah selesai. Aku mulai gugup, ucap Yang Tae-san dengan suasana hati berbunga-bunga sambil menatap kota. Dalam hati, ia berkata, saatnya bagiku untuk membuka pasar skala penuh pada umum. Lalu Sin pun berpindah ke Red Pulse Bay, lingkungan kelas atas di Hong Kong. Melihat bangunan-bangunan mewah di sana, Yang Tae-san berkata, wah, bukankah ini benar-benar kelas atas? Kemudian Yang Tae-san berjalan-jalan sampai tiba di sebuah rumah yang cukup mewah. Melihat rumah itu, ia berkata, wah, ini rumah yang sangat mewah. Apa benar Clara tinggal di sini? Ternyata, Yang Tae-san memang berniat mengunjungi rumah Clara. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan Clara. Clara yang melihat Yang Tae-san langsung menyapanya, Daniel. Yang Tae-san menjawab, Clara, rumahmu keren sekali. Namun Clara berkata, itu bukan rumahku. Ini rumah orang tuaku. Yang Tae-san pun tertawa, hahaha, meskipun ini rumah orang tuamu, nanti juga akan menjadi rumahmu, kan? Kau anak tunggal, ucapnya sambil berjalan menuju rumah Clara. Lalu ia bertanya, apa pekerjaan ayahmu sampai bisa tinggal di rumah seperti ini di Hong Kong? Pasti sangat kaya, iya. Namun sebelum Clara sempat menjawab, Yang Tae-san sudah lebih dulu terkejut dengan kemewahan isi rumah Clara. Ia berteriak, wah, rumahmu bagus sekali. Tamannya juga sangat besar. Apa kau benar-benar hidup seperti ini di Hong Kong, Clara? Beberapa waktu kemudian, Clara pun memanggil orang tuanya, Mama, Papa. Daniel sudah di sini. Ibu Clara pun datang menyambut dan memperkenalkan diri. Selamat datang, aku ibunya Clara. Namaku Emmanuel Pierre, senang bertemu denganmu. Dengan elegan, Yang Tae-san menyapa balik menggunakan bahasa Prancis, merci beaucoup, kecup asin rasa coklat. Terjemahannya, terima kasih telah mengundang saya. Saya menghargai keramahan Anda yang lebih indah dari mawar. Yang Tae-san benar-benar menggombal di sini, guys. Ibu Clara pun tersenyum mendengar sanjungan itu. Tapi berbeda dengan ayah Clara, raut wajahnya seketika berubah menjadi gelap, cemburu kali, ya. Wah, Daniel, kau ternyata bisa bahasa Prancis juga, ya. Kata Ibu Clara. Yang Tae-san pun menjawab dengan gaya sok elegannya lagi, ya. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Nama saya Yang Tae-san. Ayah Clara pun berkata, selamat datang, Daniel. Aku menyambutmu di rumah kami. Aku Li Yang Chang. BTW, meskipun Yang Tae-san sudah mengenalkan dirinya dengan nama asli, entah kenapa kedua orang tua Clara tetap memanggilnya Daniel. Mungkin karena Clara juga memanggilnya begitu, ya. Li Yang Chang, ayah Clara, mengajak berjabat tangan. Saat tangan mereka bertemu, Yang Tae-san merasakan tekanan yang aneh. Dalam hati, ia berkata, apa jangan-jangan dia? Tiba-tiba, tangan mereka berdua pun berurat-urat, hanya karena berjabat tangan.